Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya pada bab 6. Materi kita masih lanjut yang kemarin mengenai akuntansi sisi biaya overhead pabrik. Oke, ini apabila ada perbedaan antara jumlah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan sudah ditutup ke rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya mempunyai saldo atau selisih disebut selisih biaya overhead pabrik. Jadi akuntansi selisih biaya overhead pabrik sebagai berikut. Yang pertama, setiap akhir bulan selisih biaya overhead pabrik dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Ini jurnalnya seperti ini, sisi kurang ya. Dari debit kemarin ada selisih sebesar 7.000, itu sisi biaya overhead pabrik, dan dikredit biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan setiap akhir bulan karena selisih biaya overhead pabrik pada suatu bulan akan dikompensasi dengan selisih biaya overhead pabrik pada bulan-bulan berikutnya. Oke, di sini ada contoh juga sisi kurang dibebankan ya, dengan jurnal. Di debit ada harga pokok penjualan, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan di kredit ada selisih biaya overhead pabrik. Selisih lebih dibebankan akan di jurnal sebagai berikut. Di debit ada selisih biaya overhead pabrik, di kredit ada harga pokok penjualan, persediaan barang jadi, dan persediaan barang dalam proses. Terus yang kedua, apabila selisih biaya overhead pabrik disebabkan ketidakefisienan pabrik dan yaitu aktivitas perusahaan yang melampaui atau di bawah kapasitas yang dianggarkan atau normal, maka selisih tersebut dipindahkan dari rekening selisih biaya overhead pabrik ke rekening harga pokok penjualan. Sisi ini tidak dikapitalisasi ke rekening-rekening persediaan. Jurnal untuk mencatat selisih kurang dibebankan yang disebabkan ketidakefisienan pabrik. Di debit ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 7.000, di kredit sisi biaya overhead pabrik 7.000. Ini kita langsung aja ya masuk ke beberapa metode. Sebelum itu masuk ke laporan harga pokok penjualan. Ini seandainya di PT Mumu ada bahan baku yang terpakai ya kan, besar 400.000, biaya tenaga kerja langsung 500, biaya overhead pabrik dibebankan 285.000. Ini di total sebesar 1.185.000. Terus ada kenaikan barang dalam proses dikurangi sebesar 20.000. Dapatlah HPP 1.165.000. Terus harga pokok produksi ya. Terus penurunan persediaan barang jadi 30.000 di jumlah, dan harga pokok penjualan estimasi jadi 1.195.000. Sisi biaya overhead pabrik kurang dibebankan ditambah lagi sebesar 7.000. Jadi harga pokok penjualan HPP ya, harga pokok penjualan sesungguhnya 1.202.000. Oke, masuk lagi ke laporan laba rugi. Di sini ada penjualan sebesar 2 juta, harga pokok penjualan estimasi 1.195.000 ditambah selisih yang tadi 7.000, sehingga diperoleh jumlah sebesar 1.202.000 sama dengan harga pokok penjualan sesungguhnya ya, yang seperti yang di atas. Dikurangi dari, terus 2 juta dikurangin harga pokok penjualan sesungguhnya, sehingga mendapatkan hasil 798.000. Laba kotor ya. Masuk lagi biaya penjualan dan pemasaran, ada lagi biaya umum administrasi. Ini dikurangin lagi dari 798 dikurangi 300.000 sebesar
EBIT-nya adalah 498.000. Earning before interest and tax ya, laba bersih sebelum pajak. Itu ada contoh dari selisih biaya overhead pabrik dalam laporan rugi laba dan laporan harga pokok penjualan HPP. Sorry tadi bukan harga pokok produksi, bukan HPP ya. Oke, masuk ke biaya overhead ya, biaya overhead pabrik departementalisasi. Ini dibagi dua ya. Kita langsung aja. Di sini ada namanya metode langsung nih ya, alokasi biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Ada namanya metode langsung. Jadi ingat, metode langsung ini dari departemen jasa langsung ke departemen produksi. Oke, ini penjelasannya. Biaya-biaya departemen jasa didistribusikan secara langsung ke departemen produksi. Pelayanan yang diberikan departemen jasa ke departemen jasa lainnya diabaikan karena metode ini mengalokasikan biaya overhead pabrik ke departemen jasa hanya ke departemen produksi saja. Misalnya dari A ke 123, B ke 123 gitu ya. Terus yang kedua ada namanya metode bertahap. Jadi metode ini adalah biaya departemen jasa didistribusikan ke departemen produksi dan departemen jasa lainnya. Jadi ada dari departemen jasa A ke B ya. Tapi nggak kebalikan, B ke A juga nggak seperti feedback gitu ya. Dari A ke B aja. Di metode ini beranggapan bahwa biaya suatu departemen jasa dialokasikan pada departemen lain melalui tahapan-tahapan. Departemen yang sudah dialokasikan tidak akan menerima alokasi lagi dari departemen jasa yang lain. Jadi hanya sekali aja ya. Di tahap pertama umumnya alokasi dari departemen jasa yang paling besar biaya overhead pabriknya. Tahap selanjutnya adalah alokasi biaya departemen jasa berdasarkan urutan. Selanjutnya menurut besarnya biaya overhead pabrik. Selain menggunakan urutan besarnya biaya overhead pabrik, dapat juga ditentukan berdasarkan urutan kontribusi terhadap departemen produksi. Oke, yang ketiga ada namanya metode aljabar. Jadi metode biaya departemen jasa didistribusikan ke departemen produksi dan departemen jasa lainnya, kecuali dirinya sendiri. Biaya departemen jasa dialokasikan secara simultan dengan menggunakan teknik aljabar. Pertama-tama total biaya departemen jasa digambarkan dalam bentuk persamaan. Selanjutnya tentukan total biaya overhead pabrik departemen jasa yang harus dialokasikan, yang jumlahnya pasti lebih besar dari total biaya overhead pabrik sebelum distribusi karena sudah menerima dari departemen yang dialokasikan sebelumnya. Ini contoh gambarnya seperti ini. Dari A 123, B 123, A ke B dan B ke A. Metode aljabar ini paling tepat karena mempertimbangkan jasa timbal balik yang disediakan di antara seluruh departemen jasa. Metode langsung dan metode bertahap lebih mudah dihitung dan dipahami dibandingkan metode aljabar. Metode langsung lebih sederhana dalam arti meminimalkan pekerjaan klerikal, namun gagal untuk mengukur total biaya untuk setiap departemen jasa. Metode bertahap memiliki kekurangan. Metode bertahap juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mengakui total jasa yang disediakan departemen jasa satu sama lain, sehingga gagal mengukur total biaya dari departemen jasa. Padahal informasi total biaya ini dapat berguna dalam perhitungan biaya produk dan pengendalian biaya. Kita langsung aja ke soal ya. PT Mumu memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan departemen penyelesaian. Dalam memproduksi barang jadi, departemen produksi dibantu dua departemen jasa, yaitu Y dan Z. Di sini ada tabel departemen produksi pencampuran, produksi penyelesaian ya. Jasa Y, jasa Z masuk ke anggaran biaya overhead pabrik sebelum alokasi. Di sini produksi pencampuran sebesar 5 juta, produksi penyelesaian 4 juta, jasa Y 1 juta, jasa Z
880.000 di total sebesar 10.880.000. Di sini ada persentase alokasinya ya. Jasa Y ini ada 50%, jasa Z 40, saya 40 ya kan, dan bla bla bla. Kita masuk aja. Berdasarkan data di atas, kita menentukan biaya overhead total, biaya overhead pabrik atau FOH, factory overhead, dengan beberapa metode. Yang pertama metode langsung. Jadi di sini overhead sebelum distribusi totalnya adalah 10.880 ya. Pencampuran 5 juta, penyelesaian 4 juta. Y sebesar 1 juta dan jasa sebesar 880.000. Ini bisa kita ambil dari yang diketahui ya, dari tabel sebelumnya. Distribusi dari departemen Y. Nah, di sini 555.556. Ini dibulatkan ya. Diperoleh dari 50 dibagi 90 dikali 1 juta. Oke. 50 diperoleh dari tabel jasa Y. 50% ini dijumlah di jasa Y itu ada 50 dan 40 ya, ada di pencampuran 50% dan di penyelesaian 40%. Ini dijumlah sebesar 90%. Jadi jasa Y ada 50 dan 40. 50 kali 90 dikali 1 juta sama dengan 555.556 dibulatkan ya. Dan 40 dikali 90 sama 40 dibagi 90 dikali 1 juta itu sebesar 440.444 untuk departemen penyelesaian ya. Dan kita masukkan penjumlahannya sebesar 1 juta ya di Y. Dan departemen Z di situ 40 dibagi 80, itu kita lihat dari Z di sini 40% tambah 40% sama dengan 80 ya. 40 dibagi 80 sama dengan 40 dibagi 80 dikali 880.000 itu kita peroleh dari sini jasa Z ya. Anggaran biayanya sebesar 880.000. 40 dibagi 80 dikali 880.000 itu sama dengan 440.000. Dan 40 dibagi 80 dikali 880 sama dengan 480.000 juga sama ya. Ini dijumlahkan sehingga di departemen jasa dapat hasilnya sebesar 880.000. Oke. Dan sedangkan di total biaya overhead yaitu dijumlahkan dari hasil yang kita dapat departemen Y dan departemen Z dan overhead sebelum distribusi, totalnya sebesar 5.995.556 rupiah. Dan penyelesaian sama, totalnya sebesar 4.884.444. Ini penyelesaian dengan alokasi metode langsung ya. Kita masuk lagi ke alokasi metode bertahap. Metode bertahap ini kita juga ambil dari total tadi 10.880. Ada 5 juta dan 4 juta. Oke. Di sini bukan 10 bagi 100 dikali 1 juta ya. Untuk
yang hasil 500.000 itu adalah 50 dibagi 100. Kenapa 100? Karena di sini metode bertahap itu kita nggak dibagi 90 tapi bagi 100 ya, karena metode bertahap itu seperti contoh di sini. Aduh, jauhan. Di sini departemen jasanya adalah mengalokasikan ke dari A ke B ya. Jadi kita masukin di situ 100. Oke. Jadi di situ 50 per 100 dikali 1 juta ya. Sehingga diperoleh hasil 500.000, dan sebelahnya lagi 40 dibagi 100 dikali 1 juta sehingga dapat hasil 400.000. Oke. Di sini ada selisih 100 ya. Jadi sisi 100 itu masukin di sini 10 per 100 dikali 1 juta. Untuk departemen Z kita masukkan 100.000 di Z. Oke. Untuk departemen Z kita, karena tadi metode bertahap hanya 1 kali, jadinya yang di sini tetap memakai 80 ya. Jadi 40 per 80 dikali 980. 980 itu dari penjumlahan 880 ditambah 100.000 ya. Jadi hasilnya 980. Kita masukin 40 per 80 dikali 980 untuk departemen produksi campuran, dan 40 dibagi 80 dikali 980 untuk di penyelesaian untuk departemen Z ya. Sehingga ada peroleh hasil 490. Dua-duanya dijumlahkan menjadi 5.990. Penyelesaian 4.890. Ini totalnya 10 jutaan ya. 10.880. Hasilnya sama 10.880 ya. Ini sama juga yang tadi ya, ini metode langsung. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke metode aljabar. Di sini menggunakan persamaan ya, persamaan aljabar. Y sama dengan 1 juta ditambah 0,2 Z, dan Z 880 ditambah 0,1 Y. Ini kita lihat dari tabel yang ini ya. Y sama dengan 1 juta ditambah 0,2 ya. Z 0,2 Z. Yang Z 880 ditambah 0,1 Y. Oke. Maka persamaannya adalah 1 juta ditambah 0,2 masukkan persamaan yang Y, yang Z ya. Yang Z itu 880 ditambah 0,1 Y. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Y sama dengan tadi 1 juta ditambah 0,2
dikali 880 ditambah 0,1 Y dikali Z ya. Oke, 0,2 dikali 880.000 itu hasilnya adalah 176. 0,2 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,02 Y kita pindahin ke sini. Y dikurang 0,02 Y. 1 dikurang 0,02 itu 0,98 Y. 1 juta ditambah 176.000 sehingga dapat hasil 1.176.000. 1.176.000 dibagi 0,98 sehingga hasilnya adalah 1.200.000. Oke, 1.200.000. Oke, masuk ke persamaan Z tadi 880 ditambah 0,1 dikali Y ya. Y nya udah ketemu 1.200.000 sehingga 0,1 dikali 1 juta 0,1 dikali 1.200.000 jadi 880 ditambah 120.000 ya, sehingga 880 ditambah 120.000 hasilnya adalah 1 juta. Itu diperoleh nilai Z nya. Oke, seperti di sini karena udah dapat nilai Y dan Z, kita masuk ke tabelnya untuk penyelesaiannya ya. Apartemen pencampuran di sini 50, tetap pakai 50-40 ya. 50 dibagi 100 dikali 1.200.000 untuk yang Y, nilai Y nya ya, sehingga diperoleh hasil 600.000. Dan untuk departemen penyelesaian 40/100 dikali 1.200.000 diperoleh hasil 480.000. Oke, 1.200.000 kita masukin di Y. Ini 10/100 dikali 1.200.000 hasilnya adalah 120.000. Jadi ini di jumlah yang Z 120 ditambah 880 dapat hasil 1 juta. Dan yang selanjutnya kita menyelesaikan departemen Z. Tadi di sini Z nilainya adalah sebesar 1 juta. Jadi 40/100. Kenapa 100? Karena tadi ada departemen jasanya bisa ke A bisa ke B ya. Jadi bolak-balik kita totalin jadi 100. Jadi 40/100 dikali 1 juta sama dengan 400.000 di pencampuran departemen Z, dan 40/100 dikali 1 juta sama 400.000 juga di penyelesaian. Di sini 20/100 ya dikali 1 juta untuk departemen Y. Ini metode tahap ini seperti ini ya.
Di sini departemen jasa 1 ke departemen jasa 2 itu 20%, departemen jasa 2 ke departemen jasa 1 itu sebesar 10%. Oke, kita jumlahin 1 juta terus sisinya 200.000 ya. Oke. 5 juta ditambah 1 juta, 6.600.000 ditambah 400, 1 juta ya, jadi 6 juta 480 ditambah 400 sama dengan 880, jadi 4 juta ditambah 4 juta ditambah 880 sama dengan 4 juta 400, 4 juta 880.000. Ini totalnya jadi 10 juta 880.000 ya untuk total biaya overhead pabrik. Oke, semoga bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.